in association with Indonesia menjadi salah satu negara dengan hutan hujan tropis terluas di dunia. Potensi ini membuat Indonesia menjadi negara pengekspor kayu terbesar di dunia. Namun, kebanyakan kayu yang diekspor berupa kayu ringan, kusen, atau furniture. Dengan mendirikan brand Randy Handicraft dan One Woodcraft, dua wirausahawan memadukan barang-barang limbah seperti bekas kayu peti kemas, bahkan ampas teh untuk dijadikan barang bernilai jual tinggi. Berawal dari keresahannya melihat ampas teh yang dibuang begitu saja, Randy Prayogi terinspirasi untuk berinovasi mengembangkan teknik kolase pada seni lukis dari bahan sisa sampah rumah tangga. Kita coba untuk mengolah limbah teh karena juga teh banyak jenisnya, kopi juga banyak jenisnya, begitu juga dengan serbuk kayu begitu. Jadi di sini saya nggak menggunakan warna pewarna buatan, saya menggunakan warna-warna alami dari bahan-bahan alami tersebut. Lain Randy, lain Ridwan Syahbana. Pria asal Medan yang satu ini memanfaatkan limbah kayu peti kemas untuk dijadikan beragam kerajinan. Mulai dari jam dinding, wooden leather, kotak tisu, dan rak-rak mini. Dibilang One Woodcraft ini dia bisa dibilang suatu usaha yang berdasarkan dari kemampuan yang minimalis, tapi dengan kemampuan yang kuat, didasari dengan rasa suka sebenarnya. Jadi makanya One Woodcraft ini dibilang kerja yang hobi tapi dapat duit. Nah itu dia. Ridwan pada awalnya hanya menggunakan limbah kayu palet atau jati Belanda dari sisa peti kemas. Dibandingkan bahan lainnya, kayu palet atau jati lebih dipilih karena berwarna putih cerah, bertekstur tidak terlalu keras sehingga mudah dibentuk dan awet. Itu dibilang lagi naik daun lah ya. Jadi kalau dulu kayu palet itu cuma jadi kayu bakar doang. Jadi nggak ada yang nggak bisa dimanfaatin lah. Lukisan yang dibuat Randy selalu bertemakan adat Nusantara atau lukisan tokoh. Saya membuat konsep-konsep yang berhubungan dengan budaya Nusantara juga. Di situ kita mengangkat ornamen-ornamen daerah, kita mengangkat bangunan-bangunan bersejarah di setiap kotanya, terus kendaraan-kendaraan klasik, begitu juga dengan sketsa wajah. Keduanya sudah memulai usaha kerajinan kayu sejak tahun 2016. Awalnya, mereka mengandalkan penjualan melalui sosial media seperti Instagram dan Facebook. Karena kalau kita tahu yang namanya offline, seperti kalau misalnya kayak buka galeri, atau kita buat gimana itulah perlu modal yang besar Bang ya. Jadi kita memang belum mampu ke sana gitu. Jadi makanya kita pilih online, sosial media sebagai media pemasaran kita gitu. Dengan kita melirik digital tadi, bukan hanya kita memasarkan produknya, tetapi kita harus tahu memberikan kepada khalayak yang ada di dunia maya nih bagaimana proses pengerjaannya, apakah itu dalam bentuk foto ataupun video. Begitu juga dengan bahan-bahannya apa saja yang kita buat untuk proses lukisan ini. Namun, dampak pandemi COVID-19 cukup memukul usaha mereka. Omset penjualan menurun drastis. Dari segi pemasaran mungkin ya, yang memang cukup berdampak. Karena kan banyak institusi, instansi juga yang tidak sepadat dulu membuat acara, jadi tidak ada order souvenir dari kita. Begitu. Tingkat beli masyarakat untuk yang seperti ini menurun. Mereka lebih mengutamakan seperti kebutuhan-kebutuhan pokok, misalnya kayak makan, anak sekolah, atau segala macam.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan pendampingan dan mentoring UMKM di sekitar Danau Toba agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. One Woodcraft milik Ridwan dan Randy Handicraft milik Randy menjadi peserta program Beli Kreatif Danau Toba. Berkat bantuan dan pelatihan program BKDT, Randy dan Ridwan mengaku omset penjualan produk mereka bertambah. Penjualannya pun kian meluas hingga keluar pulau dan keluar negeri. Pemanfaatan yang paling saya rasakan itu dengan kita memanfaatkan media digital tadi, Bang. Di hampir semua platform tuh iklan kita terus berjalan sampai saat ini. Randy dan Ridwan berharap pandemi bisa segera berakhir, sehingga mereka bisa meneruskan impiannya untuk membuka galeri milik sendiri. Mereka juga berharap bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Ini mau buat untuk jadi satu lapangan kerja itu sebenarnya. Jadi makanya sampai nanti akhirnya ini bisa aku wariskan buat keturunanku. Saya itu ingin mengajarkan masyarakat, khususnya yang kurang perekonomian ya. Saya ingin singgah dari satu desa ke desa yang lain itu untuk mengajarkan masyarakat untuk membuat produk-produk inovasi, khususnya di industri kreatif. Bukan hanya bahan-bahan yang saya pakai saja, tetapi kita melihat nih potensi apa saja yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Randy dan Ridwan adalah potret sebagian kecil pengrajin yang terus berjuang dan berusaha bertahan di masa yang tak mudah ini. Bangga buatan Indonesia dan beli kreatif lokal adalah salah satu usaha yang bisa kita lakukan untuk membantu perekonomian masyarakat agar terus bergerak. In association with